Kita baca Al-Fatihah yang kita niatkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, juga untuk donatur dari Masjid Al-Barakah Plaza Baru Cildung. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita masuk pada hadis yang ke-13 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimallahu taala wa adaman naf'a bihi wa ulumihi fid dharain amin. Qala an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini punya orang tua namanya Ummu Sulaim. Itu ketika Rasulullah sedang tidur di rumahnya Anas bin Malik, itu keringatnya Rasulullah bercucuran. Sama Ummu Sulaim itu keringat Rasulullah ditadangin. Ditadangin, dimasukkan keringat Rasulullah itu ke dalam botol. Ini dalam riwayat hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah bertanya, "Wahai Ummu Sulaim, madza tasna'ina? Apa yang kau lakukan?" Apa jawaban Ummu Sulaim? "Ya Rasulullah, aku bertabaruk dengan keringatmu." Artinya aku jadikan keringatmu ini sebagai wewangian, sebagai parfum untukku. Jadi Rasulullah keringatnya wangi itu bukan dongeng. Itu memang betul keringatnya Rasulullah itu wangi. Basyarun lakal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya, ya. Bahkan Habib Nagib di Bekasi itu pernah mengatakan botol yang pernah digunakan untuk menyimpan keringatnya Rasulullah itu sekarang ada di Abu Dhabi, dan sampai sekarang itu masih keluar wangi-wangian dari botol itu karena bekas menyimpan keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu manusia biasa tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Basyarun la kal basyari. Jadi Anas bin Malik ini pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman. Artinya tidak beriman itu bukan berarti dia kafir. Makna tidak beriman ini la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang. Maknanya begitu, ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang, tidak sempurna iman di antara kalian hatta yuhibba, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jika dia jadi maknanya begini. Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya. Nah, jadi kita harus mencintai sesama muslim itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apa makna dari hadis ini? Ini nanti disyarahkan nih dalam kitab Al-Wafi ini, ya. Salah satunya perintah dari hadis ini agar kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Agar kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan kalau kita lihat Al-Quranul Karim, itu banyak mengatur urusan-urusan sosial. Banyak mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya.
Inilah sehingga ulama mengatakan kita harus menjalin hubungan baik antara kita dengan Allah dan menjalin hubungan baik antara manusia dengan sesama manusia. Allah katakan tuh dalam Al-Quran contohnya Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun. Itu dalam Al-Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya ini saling menghina, saling merendahkan, saling mencaci maki. Bisa jadi kelompok yang kalian olok-olok, yang kalian caci maki hina itu, bisa jadi mereka lebih mulia daripada kelompok kalian. Ini Al-Quran ingin mengatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ini diperuntukkan untuk hai manusia, wabil khusus yang laki-laki, janganlah engkau menghina kelompok yang satu dengan yang lainnya. Tapi disebutkan juga nih kata wanita nih. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Untuk kata wanita nih redaksinya jelas, kata an-nisa. Juga janganlah wahai para wanita engkau mengolok-olok antara kalian yang satu dengan yang lainnya. Kenapa dalam ayat ini kata wanita digunakan redaksi yang jelas? Nih saya baca dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, ya, nama kitab aslinya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu kata ulama, kenapa di sini disebutkan wanita? Karena wanita ini punya sensitivitas yang tinggi. Dia itu kadang kalau sudah bermusuhan, itu caci makinya keluarnya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga ulama mengatakan seperti itu. Maka Al-Quran menzahirkan seperti ini Pak. Ya. Jadi dalam hadis ini ingin mengatakan bahwa bohong orang itu beriman kalau dia menyakiti saudaranya. Berdusta orang itu mengaku dia beriman kepada Allah kalau lisannya ini seringkali menyakiti orang lain. Berdusta orang itu mengaku beriman, dia menyembah kepada Allah, tetapi hasil dari ibadahnya itu tidak dia terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Salatnya rajin, oh tapi menyakiti orang. Ibadahnya rajin, akan tetapi dia merasa bahwa dia yang paling mulia, merasa bahwa dia yang paling hebat Pak. Merasa dia zikirnya paling banyak dari orang lain Pak. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, saya lupa entah dalam kitab Tanbihul Ghafil atau Minhajul Abidin, tapi dikatakan begini Pak. Kalau ada orang bermaksiat, kemudian orang itu melihat orang yang sedang bermaksiat itu, tetapi di hatinya merasa suci atas kemaksiatan orang lain, maka nanti Allah akan mengantarkan pada orang yang merasa suci itu pada maksiat yang sama. Jadi kalau ada orang Pak berzina, kita merasa suci, kita merasa mulia daripada orang yang berzina itu Pak. Itu nanti kata Allah, Allah akan antarkan dia pada maksiat yang orang lain lakukan agar dia sadar bahwasannya dia tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Hanya dalam hadis itu ada orang yang cuma karena seorang pelacur, hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan, Allah antarkan dia menuju surga. Ini di zaman Bani Israel. Kenapa pelacur ini bisa Allah antarkan menuju surga? Satu faktornya, karena manusia ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain dan tidak merasa lebih baik meskipun yang ada di hadapannya adalah seekor anjing. Iblis itu kan dikeluarkan dari surga itu bukan karena enggak sujud. Iblis itu dikeluarkan dari surga itu bukan karena enggak ibadah. Iblis itu zikirnya sangat banyak. Di langit pertama saja dibimbing oleh malaikat Jibril 1000 tahun. Sampai langit ke-7, 7000 tahun itu iblis berzikir kepada Allah. Tapi diuji oleh Allah ketika diciptakan Nabi Adam. Apa yang iblis katakan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api, tapi Adam tercipta dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada tanah. Keluar iblis dari surga karena kesombongannya. Ya, maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani ini mengutip kalam yang sangat indah. Kullu maksiatin an kibrin la yurja kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li annal maksiatal iblis kana asruham minal kibr. Setiap maksiat yang kita lakukan karena kelalaian kita,
Karena ketidaktahuan kita, masih ada harapan Allah mengampuni kita. Tapi setiap maksiat yang bersumber dari kesombongan, maka sulit untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Karena iblis pun dikeluarkan oleh Allah dari surga karena kesombongannya. Jadi nggak boleh kita merasa mulia, tidak boleh kita menyakiti orang lain. Tapi kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Artinya harus peduli dengan sesama. Imam Al-Ghazali ini mengatakan, Pak, mengutip sebuah kisah itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu nanti di neraka ada orang yang gatal-gatal. Saking gatalnya itu dia garuk tubuhnya itu sampai kulitnya rusak dan tinggal tulangnya. Kenapa ini orang disiksa dengan gatal-gatal yang sangat dahsyat? Dia garuk seluruh tubuhnya sehingga tersisa tulangnya karena lisannya, perbuatannya menyakiti orang lain. Itu adabnya begitu, Pak. Imam Arabi bin Khuthaim, Pak, itu mengatakan begini. Kalau kita ketemu dengan sesama, tidak boleh kita menyakitinya. Kalau dia memandang orang bodoh, maka ketika orang bodoh itu bermaksiat, pandanglah dia dengan pandangan mulia. Karena bisa jadi dia bermaksiat itu bukan atas dasar kemauannya, tapi dia bermaksiat atas dasar ketidaktahuannya. Kalau dia memandang orang alim, pandanglah dengan pandangan orang yang mulia, dengan mulia. Karena bisa jadi orang alim itu meskipun ibadahnya hanya yang wajib-wajibnya saja, tetapi ibadahnya berkualitas di sisi Allah. Jadi nggak boleh kita ini memandang orang lain itu hina, Pak. Tidak boleh kita keluar dari majelis setelah kita keluar sholat dari masjid ini, lalu kita merasa bahwa kita ini lebih baik, lebih unggul daripada orang lain. Ya. Kan ada tuh, Pak, orang... Ustadz enggak dipanggil Ustadz, marah dia. Ada yang begitu, Pak. Ya. Ini gila dengan jabatan begitu, Pak. Makanya kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan. Tidak boleh saling mencaci maki. Ini kadang saya heran. Ada juga manusia-manusia, kalau giliran ibadahnya orang non-muslim, dia jagain tempat ibadahnya. Tapi giliran ada pengajian, dia bubarin. Kan brengsek juga yang begitu, Pak. Ya. Giliran orang non-muslim beribadah, dia jagain. Alasannya toleransi, ya silakan. Tapi giliran ada pengajian yang dia anggap ustadznya nggak cocok, dia bubarin. Ini namanya lembut kepada orang non-muslim, kasar kepada orang mukmin. Ini yang terbalik begitu, Pak. Ya. Apalagi muncul orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Cuma caranya saja yang berbeda. Itu Masya Allah, itu musibah yang begitu, Pak. Ya. Nah, kata Nabi pernah mengatakan begini. Atadruna ala man hurrimatin nar. Siapakah orang yang diharamkan oleh Allah ke dalam neraka? Lalu kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, qala Nabi, alayni hayyinis sahil qarib. Kata Nabi, orang yang diharamkan jasadnya menuju neraka adalah hayyin, ya, orang yang lemah lembut, mudah dalam bergaul dan menyenangkan dalam kekeluargaan. Jadi kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau hanya tersenyum kepada sesama. Jadi senyum kepada sesama saja itu tuh mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala itu. Makanya kalau kita sholat, itu kan dianjurkan kita memakai parfum yang harum. Apa faktornya? Supaya orang yang ada di kiri kanan kita tidak terganggu dengan bau keringat kita, Pak. Ya, saya pernah kita sholat samping kiri kanan saya tuh, ya ada yang nguap, ya. Itu pun nguapnya nggak ditutup mulutnya. Baunya luar biasa itu, apalagi kalau habis makan jengkol. Itu kita terganggu itu, Pak. Kita ngejauh, dia tersinggung. Ya nggak ngejauh, kita terganggu. Makanya kata Nabi, kalau mau ke masjid, ya pakai harum-haruman. Pakai wewangian. Karena malaikat itu juga suka dengan wewangian. Supaya kita tidak mengganggu orang yang ada di kiri kanan kita. Nah, nih banyak sekali syarahnya, ya. Salah satunya nih, masyarakat muslim harus berpedoman pada rasa saling cinta dan saling sayang. Ya, tidak boleh kita saling mencela, nggak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Kalau memang mau mengingatkan, Pak, itu ada adabnya, Pak. Kita misalnya ada grup, teman kita salah, itu jangan ngedegor dia di grup itu.
Itu menyakiti perasaan orang lain. Kata Imam Syafi'i, jangan salahkan aku kalau aku menolak nasihat kalian. Karena apa? Karena kalian menasehati aku itu di tengah-tengah umum. Jadi kalau ada khotib Jumat ya, yang misalnya dia ini kurang rukunnya, ada salahnya, itu jangan ditegur di hadapan umum itu. Di belakang ajak bicara. Gitu. Jadi kita menegur orang lain di hadapan umum, itu pun sudah menyakiti dirinya, Pak. Itu sudah menyakiti dirinya. Karena dalam menegur saja itu ada adabnya, Pak. Bayangkan, Pak, Rasulullah itu pernah menjaga aib sahabatnya yang kentut, Pak. Jadi ketika dalam perkumpulan, sahabat-sahabat lagi berkumpul, lagi makan daging unta, Pak. Ini ada bunyi kentut dan ada baunya luar biasa, bau kentut ini, Pak. Itu sahabat saling lirik kiri kanan, siapa nih yang kentut? Kesel, Pak. Sahabat banyak yang kesel. Ini orang gak punya adab, di depan Nabi dia kentut. Tapi Nabi karena pandai menjaga aib orang lain, setelah selesai makan daging unta, apa kata Nabi? Siapa yang tadi makan daging unta, kalau dia mau sholat maka dia wudhu lagi. Kenapa Nabi suruh wudhu? Bukan berarti makan daging unta itu membatalkan wudhu, bukan. Nabi lagi ngejagain siapa tadi orang yang kentut. Ya. Sebab kalau nanti tadi habis makan daging unta, terus yang lain sholat, langsung sholat, yang lain sholat, dan kemudian dia ini wudhu lagi, berarti kan nih ketahuan nih orang yang kentut dia nih. Karena wudhunya batal, makanya dia wudhu. Itu Nabi menjaga aib orang sampai begitu. Siapa yang tadi makan unta, daging unta, semuanya wudhu lagi kalau dia mau sholat. Wudhu, Pak, sahabat. Jadi kan gak ketahuan tuh siapa yang kentut. Itu akhlaknya Rasulullah itu begitu, Pak. Ya, jadi berdusta kita nih bilang cinta kepada Allah, taat kepada Allah, kalau kita masih zalim kepada sesama manusia. Sampai sini aja dulu. Kalau ada tanya jawab saya persilakan. Sebetulnya materinya banyak banget ini, Pak. Ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa, Pak? Utang. Iya.